Yang saya buat semangat untuk saudara-saudara kami yang berada di sini maupun di daerah yang lain, supaya lebih tahu tentang riwayat dahulu. Ketahuilah bahwa bapak-bapakmu, mbah-mbahmu dulu waktu ngaji tidak sebagaimana sekarang. Ya. Sekarang kamu sudah enak, ya, naik kendaraan nggak usah ngondal. Bapak-bapakmu dulu, mbah-mbahmu dulu itu begitu macam, semuanya ngondal. Jadi kalau sekarang anak-anak kami tidak bisa bersyukur karena dengan adanya fasilitas yang kecukupan semacam ini, kan, Masya Allah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Baki 1 perwakilan Sukoharjo. Kami di sini sebagai ketua cabang Baki yang telah mendapat amanat dari warga Majelis Tafsir Al-Quran cabang Baki. Perlu kami kenalkan lebih dahulu bahwa saya nama Zalio SPD, rumah Gedongan, Kecamatan Baki. Kemudian kami bersama pengurus yang lain, yaitu yang menjadi sekretaris adalah Bapak Srianto SE, rumahnya juga Gedongan, Kecamatan Baki. Kemudian yang mengampu bendahara adalah Bapak Suyanto. Dari asal mulanya memang saya sangat kurang dalam pendidikan formal. Namun saya dari tahun 70-an, 1970-an itu adalah penggemar pengajian, sehingga bisa dikata di mana telinga saya mendengar suara horen pengajian umum, pasti saya datang, khususnya di wilayah Kecamatan Baki, dari sudut timur, dari sudut utara sampai sudut selatan. Kemudian dengan berkembangnya waktu, ada pengumuman dari Radio Dakwah Islamiyah Surakarta yang saat dulu itu bertempat di Gading Kidul, ya sekarang digunakan untuk SMA Islam itu, bahwa dibuka Majelis Tafsir Al-Quran oleh beliau Ustaz Abdul Taufiq Saputro, yang di situ pengajian tidak dipungut biaya. Nah, dengan demikian saya untuk mengimbangi keterbelakangan saya dalam pendidikan formal, maka langsung tidak berpikir begitu panjang, saya langsung saja masuk ke mendaftarkan diri. Dan saat itu saya masuk di gelombang 2 bagian malam. Kemudian dengan demikian berkembangnya waktu, saya berkenalan dengan masyarakat di daerah kita, ternyata banyak juga warga-warga MTA, walaupun selain lain gelombang, namun akhirnya juga bertemu juga. Mula-mula pada tahun 1976 ada 25 orang, yaitu warga gelombang 7 dan gelombang 8 yang mengadakan pertemuan-pertemuan, yaitu terdiri dari warga Ngada, warga Baki, dan warga Ngrombo, yang pada saat itu adalah sepakat kepingin mendirikan cabang Majelis Tafsir Al-Quran di Baki. Nah, pada saat itu berkumpul kemudian menentukan
tempat, yaitu di Masjid Mulyo Maunah di Desa Menurang ini. Kemudian dengan perjalanan waktu, untuk setelah 6 bulan berikutnya pengajian dipindahkan di rumahnya Bapak Suyamto. Saat itu waktu saya membina pengajian kelompok-kelompok itu berbagai macam, tapi mengalami suatu peningkatan. Pengajian pakai penerangannya pakai tontor ya. Kemudian ganti teplok, lampu bedetan gantung, akhirnya ganti petromak. Itu perkembangannya begitu macam. Dan saat itu belum ada yang mempunyai kendaraan mesin, semuanya masih ngontel saat itu. Dan perkembangan berikutnya ya 1-2 berkembang mempunyai kendaraan bermotor, ya akhirnya ya beginilah jadinya. Termasuk di Bagi ini dulu ya semuanya ngontel. Itu diantaranya yang saya buat semangat untuk saudara-saudara kami yang berada di sini maupun di daerah yang lain, supaya lebih tahu tentang riwayat dahulu. Ketahuilah bahwa bapak-bapakmu, mbah-mbahmu dulu waktu ngaji tidak sebagaimana sekarang. Sekarang kamu sudah enak, ya, naik kendaraan nggak usah ngontel. Bapak-bapakmu dulu, mbah-mbahmu dulu itu begitu macam, semuanya ngontel. Dan bahkan kalau waktu hujan, tidak ada yang pakai mantel seperti sekarang. Tapi biasanya apa? Ya kalau di kehujanan di jalan, ada pohon pisang itu dipotong satu tangkai, kemudian tunggu itu suatu kebiasaan. Jadi kalau sekarang anak-anak kami tidak bisa bersyukur karena dengan adanya fasilitas yang kecukupan semacam ini kan, Masya Allah. Sedang bapak-bapak yang merintis dari dahulu itu begitu sulitnya. Ya, kadang-kadang bersepeda tanpa lampu. Bahkan pernah saya dulu tuh pulang dari ngaji karena gelap, dingklik panjang dipalangkan di tengah jalan. Pernah mengalami saya tabrak itu. Saya rasa itu juga dari tangan-tangan jahil. Dan saya tidak punya rasa apa-apa, sudah saya singkirkan begitu saja. Itu rekosonya dari dahulu dan betul-betul itulah. Dan dulu itu tidak ada pengajian kalau disediakan minum dan sebagainya, tidak ada. Tapi sekarang kadang-kadang di cabang itu begitu pulang datang ke majelis, kadang-kadang untuk minum sudah tersedia. Ya, kalau kami dulu tidak ada. Nanti kalau haus ya pulang. Ya. Kalau namanya mampir di jalan, rata-rata tidak sanggup duit. Kalau mampir di jalan untuk cari belum saatnya pada saat itu. Begitulah yang mudah-mudahan dari anak cucu kami ya mengenang tentang rekosonya simbah-simbah maupun bapak-bapak yang sebagai perintis Majelis Tahfidz Al-Quran baik di cabang sini maupun cabang yang lain, mudah-mudahan bisa disyukuri. Berjalannya tahun, kemudian mendirikan gedung yang sudah jadi ini, yaitu sekitar tahun 1980. Adapun proses pendirian majelis ini, cabang Bagi ini adalah dulu pertamanya itu adalah wakaf dari Bapak Suyamto, tanahnya dari wakafnya Bapak Suyamto. Kemudian semua warga kerja bakti membuat batu bata untuk membuat gedung ini. Dan kemudian berjalannya terus sampai pendiriannya itu semuanya kerja bakti atas warga-warga itu. Biaya-biaya itu adalah yang menanggung juga warga-warga itu sendiri. Jadi semua sifatnya bergotong royong. Sampai jadi pada saat itu, pada saat pendirian majelis ini adalah ekonomi masih sulit. Jadi semua yang ada itu adalah tenaga dan gotong royong itu. Adapun itu semua juga melalui urunan-urunan diangkat bersama. Mana yang ada itu mengeluarkan, mana yang ada mengeluarkan. Begitu seterusnya. Bangunan ini berdiri di atas luas ya 430 meter yang terdiri dari bangunan utama dan juga bangunan yang lainnya. Yang bangunan utama itu adalah
terdiri dari aula untuk ngaji, kemudian ruang ustadz bersama tempat istirahatnya, kemudian juga ruang tamu, kemudian juga ada ruang tempat untuk membuatkan ya sekadar minuman bagi ustadz yang mengajar di majelis ini. Kemudian juga ada tempat atau lokasi atau ruang yang untuk menyediakan apabila bulan Ramadan itu kedatangan para tamu-tamu nafar dari berbagai daerah se-Indonesia itu. Juga sebelahnya didampingi ruang untuk memasak atau ruang dapur itu. Kemudian juga ada lokasi yaitu untuk parkir dari peserta pengajian, parkir putri sendiri, parkir putra sendiri. Kemudian juga di depan gedung ada disediakan parkir apabila kurang tempatnya. Kemudian untuk kegiatan pengajiannya itu untuk bapak-bapak dijadwalkan pada hari Senin, yaitu mulai jam 3:30 sampai berakhir paling tidak sampai jam 5. Kemudian untuk ibu-ibu yaitu waktunya adalah hari Kamis, jamnya juga jam 3:30 sampai selesai, ya paling awal sampai maghrib. Di samping itu juga pada hari Ahad itu ada gelombang, yang gelombang itu adalah gelombang campuran antara bapak-bapak dan ibu-ibu, yang mulainya juga jam 3:30 sampai ya paling awal itu selesai jam 5. Kemudian untuk pembinaan anak-anak ini baru dimulai sekarang. Ini adalah kita mendirikan PAUD yang tempatnya ada lokasinya di Desa Gedongan. Untuk kegiatan sosialnya Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Baki 1 adalah mengikuti program dari MTA Pusat, yaitu antara lain donor darah, kemudian kerja bakti TMMD, kemudian mengikuti satgas yang berbagai satgas ada. Kemudian di samping itu setiap menjelang tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia kita mengadakan sosial, yaitu paket 17-an yang berupa sembako untuk lingkungan warga, khususnya yang bukan warga Majelis Tafsir Al-Quran di lingkungan RT yang ditempati di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Baki 1 ini. Kemudian untuk usaha-usaha warga bermacam-macam, ada yang kelontong ini juga ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar itu bisa disebut sudah sebagai minimarket. Kemudian pembuatan batu bata merah. Nah ini di Meluran ini memang terkenal pembuatan batu bata merah. Untuk warga MTA Cabang Baki tidak ketinggalan. Ini adalah usahanya juga banyak yang membuat batu bata merah. Bahkan ini untuk persiapan ke Jakarta, ada warga yang membuat batu bata merah, nanti hasilnya untuk napar ke Jakarta bulan Desember yang akan datang. Selain itu juga ada yang memelihara ayam potong, kemudian ada yang menjual ayam potongnya itu sendiri
atau penyembelihannya ayam potong itu juga ada. Kemudian juga ada yang toko atau kelontong yang jualannya selain bahan untuk makan sehari juga menyediakan bahan bangunan. Kemudian juga ada yang khusus menjual alat tulis dan alat pramuka. Ada yang mendirikan toko yaitu peralatan jahit-menjahit dan juga sekaligus memberikan servis apabila ada yang mesin jahitnya rusak. Nah, untuk perkembangan warga Majelis Tafsir Al-Quran, memang dengan adanya radio dan televisi ini semakin lama semakin berkembang, karena lokasi daripada warga Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Baki 1 ini hampir seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Baki, kecuali ada 2 kelurahan yang memang warganya belum ada. Sampai sekarang bertambah terus meskipun satu demi satu perkembangannya, sehingga sampai sekarang itu gelombangnya ada 3 gelombang itu tadi. Ya, kami mempunyai harapan dan monggo kita bergabung kembali kepada Quran dan Sunnah, yang ternyata Quran dan Sunnah itu yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengikutinya adalah disebutkan kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu harapan kami, dan kami juga mengharap jangan terlalu bapak-bapak dan saudara-saudara hanya mendengarkan berita yang belum mesti benarnya. Lebih baik ditabayunkan dulu, monggo kita mengaji dulu, nanti bagaimana selanjutnya, agar kita sebagai seorang muslim adalah biar selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan kami tambahkan, untuk perkembangan ini memang meluas, tadi ke Ngada, kemudian ke Baki 2, juga sekarang akhir-akhir ini ya mulai kemarin tahun 2007 itu berkembang pula di daerah Butuh, Kelurahan Gedongan, telah berdiri Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Baki 3, yang itu adalah hasil daripada pendengar-pendengar radio yang dibina akhirnya bisa menjadi cabang, yaitu ketika diresmikan di Sukoharjo tahun 2007, yang sampai sekarang ternyata muridnya juga terus bertambah.